Oh, udah saatnya kita untuk tidak terlalu tergantung kepada Amerika atau Cina sekalipun. Kan udah saya bilang dari awal, minggu pertama, this is a suicidal decision. Nah sekarang nih Macron ini kita mesti mesti angkat topi. Dia sadar loh, bangsa ini kan, loh, Amerika tuh asalnya dari mana kok tiba-tiba kita diatur dia gitu kan? Mengatakan begitu setelah dia ketemu Xi Jinping. Nah, Xi Jinping ini makhluk yang luar biasa menarik yang harus kita bahas dulu sebelum ini. Sudah pasti Xi Jinping bagi saya adalah Mao Zedong baru. Beijing itu selama 100 tahun dipermalukan dengan candu. Jadi China itu punya marah di dalam. Cuman marahnya dia seperti tadi, sweet revenge. Makanya jadi kita tuh perlu enemy sebenarnya. Ini kenapa kita ini semua sibuk ke belakang, kita tuh nggak punya enemy. Panglima TNI ini, jangan dikotak-katik deh, terutama sama Mas Andi Wijayanto. Halo Pak Gubernur, jangan mengotak-katik Panglima kita Pak Gubernur. Ya, masih ketemu lagi kita, alhamdulillah masih ada umur dalam acara konspirasi kontradiksi. Kita bisa membahas masalah konspirasi dan kita juga bisa berkontradiksi. Kami bertiga tidak pernah sepakat untuk mengambil kesepakatan. Itu kesepakatan kan. Keren. Kita boleh berbeda. Anda juga boleh berbeda. Pelajarannya di situ. Wah, gitu. Dan saling menghargai. Ya betul nggak? Oh, saling menghargai. Bukan saling bantai-bantai ya. Jangan merasa benar sendiri loh, ya kan gitu loh ya. Apalagi pengetahuannya kadang-kadang masih belum banyak, tapi wah fanatik luar biasa. Di sini kita akan coba membahas. Dan yang menarik sekarang tiba-tiba ya, pemimpin dari Prancis Emmanuel Macron habis kunjungan ke Beijing ya, bertemu dengan Xi Jinping dan dia bilang, oh udah saatnya kita untuk tidak terlalu tergantung kepada Amerika atau Cina sekalipun. Ya, Eropa harus mengurus dirinya sendiri. Karena saya pikir ini Bu Koni nanti akan bahas betapa Eropa sekarang menjadi korban terseret dari permainan Joe Biden. Betul ya Bu? Yes, jadi makanya sebenarnya disesalkan sekali pada saat awal ini perang dimulai, perang Ukraina Rusia. Ya. Kita tidak blasting ke negara-negara NATO dan Uni Eropa. Yes. Pembicaraan kita waktu itu. Kan udah saya bilang dari awal, minggu pertama, this is a suicidal decision for Europe. Suicidal, ya kan? Europe, ya. Nah, dan malah terhadap Amerika juga. Suicidal, bunuh diri. Nah, sekarang Macron karena pemimpin muda dan dia sadar betul, akhirnya dia bisa ukur berapa coba pemogokan di Paris. Gue kan sempat kemarin di Sorbonne itu kan gue bilang gue dikurung, nggak bisa kemana-mana, gue di inflasi naik. Nah, inflasi naik. Kemudian bakar udah mulai jadi riots, udah bukan cuma demo, dan tapi sudah bergeser sekarang di sana. Udah bergeser ke riots. Itu kan berarti masyarakat udah makin fed up gitu. Nah, jadi dia akhirnya sadar bahwa, dan saya bersyukur Macron sadar dan berharap sebenarnya diikuti oleh negara-negara lain di Uni Eropa, NATO lain ya, Uni Eropa lain. Iya, dan Uni Eropa lain, bahwa memang akhirnya mereka itu kenapa ngikutin Amerika? Saya baca di mana saya lupa, tapi ada akhirnya yang sadar bahwa rupanya Amerika tuh nggak mau bikin Eropa great. Pasti. Karena saingnya dia dalam teknologi. Betul. Itu adalah Eropa, terutama Inggris dan Prancis ya. Nah makanya jadi cara dia bermain ya begitu. Nah akhirnya mereka sadar mereka sudah terjebak dalam ya, tapi di sini sih Amerika memang hebat ya kalau muterin. Aduh. Ya, dan di beberapa negara Eropa selagi rakyatnya udah protes, keluar dari NATO, keluar dari EU, jangan dukung Amerika. Tetapi ini adalah ego-ego pemimpin yang menghalangi mereka untuk ego pemimpin. Rekeningnya cocok. Keduanya juga lu tahu jawab lu ngomong gitu. Keduanya juga mereka kurang pede. Makanya apapun yang Amerika bilang dia ikut. Nah, sekarang nih Macron ini kita mesti angkat topi. Dia sadar loh, bangsa ini kan, loh, Amerika tuh asalnya dari mana kok tiba-tiba kita diatur dia gitu kan? Kemudian yang babak belur gue, ya kan? Nah, jadi justru kita harus dorong apa yang disampaikan Presiden Macron, karena sekali lagi itu betul, urusan regional kita harusnya leave it to regional business. Ngapain sih lo ikut campur? Kita nggak pernah ikut campur tuh. Lo Meksiko mau ngapa-ngapain, lo bangun tembok setinggi langit juga, itu enggak. Terus kenapa sekarang Laut Cina Selatan misalnya ribut? Yang kalau misalnya negara-negara sesama di situ beribut ya kita bisa bilateral kan, selesaikan. Tapi kan selalu diarahkan multilateral supaya dibantai. Nah itu tadi multilateral. Nah gue gini, gue tuh nggak terlalu suka sama Perancis in the country, bukan orang Perancisnya. Oh, kalau ceweknya lain aja dong. Oh gitu ya, makanya gue sekarang kebijakan. Jadi sama, gue tuh suka sama Amerika, tapi nggak suka sama cara governmentnya rule the world. Gitu sebelum ini? Sampai sekarang, karena strategi Amerika nggak pernah berubah, strategi Perancis.
Perancis itu negara penjajah yang saat ini masih punya jajahan lebih dari 14 negara, bahkan punya mata uang namanya franc Afrique di Afrika. Itu dan bayangin devisa negara ini ditaruh di franc Afrique di sana, dan printing money-nya franc mata uang mereka itu pakai asetnya negara-negara jajahannya, dan sampai sekarang bukannya ini. Jadi itu secara, Jadi pokoknya dia penjajah lah gitu. secara tetapi kebijakan sewaktu kemarin dia menyatakan untuk tinggalin Dolar. Tinggalin Amerika. Tinggalin Jangan terpengaruh ya. Nah, ini ada yang menarik. Jadi gini, dia berhadapan, baru begitu mengatakan begitu setelah dia ketemu Xi Jinping. Nah, Xi Jinping ini makhluk yang luar biasa menarik yang harus kita bahas dulu sebelum ini. Sudah pasti Xi Jinping bagi saya adalah Mao Zedong baru. Itu boleh didebat. Bahkan Francis Fukuyama, sahabatnya Gita Wirjawan, ya. lagi makan pagi, saya WA, bro lagi apa? Gue lagi sarapan sama Francis Fukuyama. Bisa gue ngomong nggak? Gue mau debat bahwa dia bilang communism is dead. Gue bilang enggak. Xi Jinping itu Mao Zedong baru. This the real communist in a way. Bukan komunisme secara ideologi kan itunya Tiongkok punya. Nggak mati karena lahirnya Xi Jinping ini. Nah, bedanya Xi Jinping itu bukan ofensif atau war guy, bukan warlord dia. Dia itu diplomasinya keren. Bukan makhluk perang ya. Bukan makhluk perang, diplomasi. Jadi dia winningnya bukan perang, itu ada 7 macam. Warfare itu ada 7 macam. Military warfare itu salah satu di antara ada biological warfare, financial warfare, economic warfare, cyber warfare, dan lain sebagainya. Ada weather warfare sekarang, perang cuaca. Nah, dia lebih mahir di ini. Amerika tuh cuma jago di military warfare. Tapi Biden. the rest yang jago nih Xi Jinping. Saya secara pribadi dia sangat sabar sekali untuk mengambil kekuasaan, padahal bapak kandungnya itu dieksekusi sama Deng Xiaoping. Maksudnya di corner. Tapi dia mengikuti tahun 71 dia menjadi member CCP atau Partai Komunis. Dia sabar dan dia dieksekusi waktu 2013 dia menjadi orang nomor 1 dia sikat baru lawan politiknya. That's a great person gitu ya di dalam mencapai, dan cita-citanya adalah make China great again. Jadi China itu selama 100 tahun dipermalukan oleh Eropa, dipermalukan oleh Perancis. Kalau kita datang ke Tianjin, itu adalah kota Perancis, bener nggak? Shanghai, Beijing itu selama 100 tahun dipermalukan dengan candu. Jadi China itu punya marah di dalam, cuman marahnya dia seperti tadi, sweet revenge. Dia bukan menyerang gitu, tapi dia membentuk. Nah, program Xi Jinping dengan sweet revenge ini adalah dia akan menggunakan soft powernya dia. Lihat setelah dia shake hand dengan Putin, dia bilang, brother, kamratnya dia satu nih, brother, Anda akan melihat, kita akan melihat dan memimpin yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun kemarin. Kita tahu selama 100 tahun kemarin itu 80 tahun ini dipegang Amerika tuh. Ya. Yes. Dia kan sejak tahun 43 tuh Amerika tuh dia jadi dia bilang, lihat ini apa yang Amerika terjadi. Dan kawan-kawan. Amerika dan kawan. Nah, itu sesuatu yang baru. Begitu Perancis datang, itu diplomasinya Xi Jinping, dia bilang, gua nggak akan serbu Cina, gua nggak akan ambil serbu Taiwan, bukan nggak akan ambil. Kalimatnya nih, gua nggak akan, tapi bisa nggak lo lihat bahwa rakyat lo lagi begini, gua akan bantu lo untuk membangun Perancis lebih jauh, tapi lo minta saran dunia. Kena value itu kena di Macron, yang dia bilang dia saat ini screaming, dia jabatan dia saat ini lagi goyang banget. Satu-satunya adalah foreign policy. Saya ngomong harus ini nanti calon-calon pemimpin para generasi muda. Pada saat Anda di dalam negeri ada masalah, gunakan foreign strategi. Contohnya adalah Erdogan. Erdogan di dalam negeri udah lagi digoyang juga karena dia udah 23 tahun berkuasa nih. Ya. Gitu udah merubah peraturan ini dan dia pengen jadi lagi. Apa yang dilakukan dia? Dia serbu Syria. Jadi 30 km perbatasan Syria, Turki. Itu maju 30 km sekarang udah diambil. Semua northnya Suriah atau selatannya. Dunia diam loh. Makanya jadi kita tuh perlu enemy sebenarnya. Ini kenapa kita ini semua sibuk ke belakang. Kita tuh nggak punya enemy. Nah, kalau gue suka dengan kata-kata lu tadi, kan gue tuh udah berapa ribu kali ngomong ya, salah satu yang bikin gue cinta banget sama Presiden Jokowi itu, setelah Presiden Soekarno hanya dia yang berpikir bahwa Indonesia itu negara
maritime fulcrum yang harus bermain di panggung dunia. Kira-kira gitulah, Ya. ya kan? Dengan Makanya poros maritim nawacita poros maritim harus di dua samudra. Tapi kan di dua samudra itu lu nggak bisa ngirim angkatan laut tuh berenang dan berdoa kan yang gue bilang tadi. Jadi harus tadi gue mau rubah doktrin. Makanya kalau gue doktrin perang itu kalau poros maritim dunia jadi ofensif pasif. Jadi kita itu bisa menghajar lawan di tempat lawan itu sebelum bergerak. Itu cara kita berpikir. Nah artinya kita harus tentukan musuh kita siapa. Yang bikin gara-gara negara ini sekarang jadi begini karena SBY. Dia bilang kita itu touch on friends zero enemy. Come on lah Pak, biar realistik. Lu di kantor aja punya enemy kok, lu di partai aja punya enemy kok, ya kan? Gitu. Apalagi lu tuh negara dengan posisi seseksi ini, nggak mungkin zero enemy. Jadi ini ada yang salah. Dan jadi gini, konsep damai civis pacem parabellum itu yang kita tuh belum nyampe menurut gua. Bahwa kalau ingin damai, lu harus siap perang. Ya. Betul nggak? Berarti kita harus punya deterrent faktor penggentar ya dong? Faktor penggentar. Dan faktor penggentar gua, menurut gua makanya gua agak berbeda dengan Bapak 08. Jangan marah Pak 08. Kalau saya kekuatan berbela negara. Enggak. Gimana bangun tadi kemampuan pasif defense, pasif offense yang mampu tadi misalnya gue itu pernah baca buku. Ini orang berlayar dari Amerika ke Indonesia. Dia bilang dia di Hawaii itu disambar Coast Guard. Mau kemana lu? Padahal dia sendirian di kapal kecil, kapal layar. Dia masuk area Australia masih jauh banget, masih di Pasifik mana gitu. Tapi udah zona patroli Australia. Disamperin, lu mau ngapain gitu. Dia masuk perairan Indonesia, kagak ada yang nanya. Orang cuma ada Sampai sandar. Itu karena nggak bisa bahasanya, Bu. bukan begitu. Jadi maksud aku coba, saking kita tuh los dan terbuka gitu. Mau nanya Saking gimana, semua bahasanya nggak friends, ngerti, gitu oke. kan. Itu yang bahaya. Ingat pada saat angkatan perang tentara. Jadi misalnya naval navy tentara Australia lewat perairan internasional Indonesia, itu dia lower the flag. Benar nggak? Ada sebuah fakta. Kalau kapal Tiongkok lewat, flagnya tetap naik. Itu tidak menghormati kita. Kita tidak pernah memperingati. Lower the flag, benar nggak? Nggak punya nyali. Saya bilang, lu dibutuh soal bendera. Kalau gue, lu tahu nggak Australia itu kebijakan AMIS dia, Australian Maritime Identification Zone, itu kalau dia rentang daerah surveillance dia, 3/4 Indonesia tuh masuk pengawasan Australia. Enak aja. Loh, apa ada yang kita pernah marah? Enggak. Apa kita pernah mau bangun kekuatan kita untuk menghadapi itu atau counter itu? Enggak. Main-main deh ke Satrat di Somlaki, Pulau Somlaki itu di Tanimbar sana. Itu Satrat kita terbaik. Satratnya bagus banget, lu bisa lihat tuh. Wah, heli serbu Australia lewatin kita. Oh ini, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya dong. Ini kenapa bilang bahwa sebenarnya kalau balik ke soal defense ya, menteri lagi, Panglima TNI ini jangan dikotak-katik deh, terutama Mas Andi Wijayanto. Halo Pak Gubernur, jangan mengotak-katik Panglima kita Pak Gubernur, karena kita lihat aja kebijakan waktu Pak Endriartono malah diperpanjang kalau alasannya pemilu. Jadi Pak Yudo ini mesti panjang menurut aku. Jangan senyum-senyum. Menurut aku begini Pak, karena untuk bikin tentara yang sesuai poros maritim dunia, paling gampang menurut aku tuh dengan konsep perang angkatan laut. Karena ketika angkatan laut bergerak, udara kan mengikuti di atasnya. Darat pasti ada juga. Nah, jadi tolong pertahankan Pak Yudo sehingga Pak Jokowi dalam akhir-akhir kepemimpinannya bisa merumuskan apa sih poros maritim dunia yang mau gue bangun, ya kan? Tentara seperti apa sih harus kita punya? Bahwa kita nyampenya kapan itu another story. Kayak IKN aja bisa tiba-tiba ada uangnya. Gua nggak ngerti. Nah, maksud aku kenapa untuk konsep pertahanan yang kuat tadi yang kita bisa bermain dengan dignity di kawasan itu enggak? Karena gue tuh marah waktu kita nggak bisa masuk the quad. Kan si Admiral Jepang ngomong sama gue, bukan gua nggak mau, Navy lu nggak kompatibel sama Navy gue. Kurang kan, aja. lu bukan kurang aja, memang de facto ya begitu. Loh, NATO ini sekarang udah mulai pecah. Karena ada beberapa negara yang merasa kenapa kita yang defense spending-nya besar, sementara ada yang free rider nih, negara-negara kecil yang udahlah kita NATO inilah, ntar kita dibayar, pokoknya ada kita diapa-apain kan diperangin gitu loh. Nah jadi pilihannya mau gue bilang, kalau lu nggak merubah doktrin pertahanan lu sekarang, kalau lu nggak mempertahankan Panglima duduk dengan Pak Jokowi untuk bikin visi pertahanan itu seperti apa, bahaya. Ini nyambung sama Macron nih, kan Macron ini urusan dengan Taiwan sebenarnya, bener nggak? Ya. Gue percaya 1000% bahwa Tiongkok pasti ambil Taiwan, karena bagi Tiongkok Taiwan itu sekarang kan two system, bener nggak? Two country. Kenapa lu bikin dia mau ngambil Taiwan? Jadi gini, dia kagak usah diambil, dia baik-baik aja. Itu menurut kita Karena maunya baik-baik begitu. aja diambil. Ini di kepalanya Xi Jinping bahwa apa kalau dia mau disebut great leader, semua mau cetung, Deng Xiaoping, mau cetung sama Chiang Kai-shek sama perang-perangan beneran kan, ada emosi. Deng Xiaoping,
ada hal yang belum pernah pemimpin Cina dapat adalah mengambil balik Taiwan. Karena bagi mereka, Taiwan adalah provinsi. Makanya nggak usah diambil balik. Ngapain lu ngomong ambil balik? Nah, ngambil baliknya sekarang bukan dengan war. Ngambil baliknya persis seperti ngambil dengan Hong Kong. Nggak ada war. Sekarang Hong Kong adalah cuman daerah zona eksklusif, ekonomi eksklusifnya Tiongkok. Taiwan kemungkinan besar, makanya 1000% pasti akan diambil. Jadi nanti bendera Taiwan itu tidak ada, yang ada cuma bendera secara provinsi. Kalau gue bilang itu bukan masalah Xi Jinping, itu masalah justru munafik dan double standarnya Amerika Serikat. Oke. Gini ya, Amerika Serikat itu selalu ngomong one China policy. Artinya apa sih? Cuma satu Cina kan? Cuma satu Cina. Tapi yang dia bikin itu tuh China policy. Nah, Kan udah bilang, gue itu sekolah perang gue di Taiwan. Jadi gue tuh dibawa ke semua apa sih yang gue nggak masuk. Contoh, tadi National Security Council. National Security Council itu terbaik di dunia. Taiwan. Even Amerika mengakui itu. Yang bikin siapa? Amerika. Oke? Belum lagi yang lain-lain. Jadi maksud gue, Amerika tuh kemana-mana teriak one China policy. Tapi ini negara bagian atau apa provinsi ini di breeding, boleh punya bendera sendiri, boleh punya presiden sendiri, boleh punya uang sendiri. Jadi kalau gue bilang bukan masalah Xi Jinping, masalah Cina, masalah Amerika tuh. jadi gini, jadi kesimpulan, apa yang dilakukan oleh Cina sekarang, Tiongkok sekarang, gue nggak sebut Cina karena Cina adalah ras, balik. Tiongkok adalah negara. Ya. Jadi dia saat ini mengelilingi di 7 titik itu Taiwan, dikelilingi udah terus dikepung dengan ya. Ditembakin rudal Cuma 7 balistik. detik, gue kemarin dapat filmnya dari Pak TBH. Ya, untuk menguasai Taiwan kalau pakai kekuatan militer 7 detik, 7 second itu. Habis. Tapi Xi Jinping tidak akan lakukan itu. Ingat, dia negara pedagang dan dia adalah lobbyis. Dia akan merugi kalau dia perang militer. Jadi dia akan berpikir bagaimana mengambil Taiwan tanpa tumpah darah, tapi mendapatkan kedaulatan. Dia perlu kedaulatan untuk Wan ini. Nah, jadi gue suka strategi itu. Inilah Indonesia. Tapi inilah yang Macron kan tidak hanya mengatakan kita tidak boleh lagi tergantung kepada Amerika, tapi kita pun tidak boleh terpengaruh oleh daya tarik Tiongkok. Jadi begitu ini pada minggir semua, nah itulah masa ini dia mau ngambil gitu loh. Iya, momentum. Itu momentum. Iya. Jadi, nah, yang gue heran Indonesia nggak pernah ngambil momentum loh. Gua kalau balik lagi ke kemarin soal Israel Palestina apa U2 segala U20 ya segala macam. Kita teriak-teriak itu, coba kita lihat ya. Tiba-tiba mantunya Trump bisa bikin Abraham Accord. Didamaikanlah si Timur Tengah dengan Israel. Terus tiba-tiba si Jinping yang kita cap komunis, yang tiap kita mau ulang tahun kemerdekaan, tiap ulang tahun TNI tiba-tiba ada berita lah, ada komunis di mana-mana berlahiran, ada bendera komunis, gua nggak tahu datang dari bulan, ya kan? Itu tahu yang dianggap komunis itu malah bikin Syiah dan Sunni, which is musuh bebuyutan dari abad kapan, itu berbaikan. Itu yang dibikin oleh, jadi Indonesia teh ngapain aja? We are a smiling nation, bro. Senyum. Wondering what happened, tapi nggak tahu apa. Ada ayah naon sih ini agak menyimpang ya. Ruas.com. Ya, agak menyimpang. Apa yang terjadi di Bali? Ya, turis-turis berulah kelewatan itu. Itu mungkin terlalu lama kita terjadi pembiaran. Iya. Itu tidak adanya law enforcement. Betul. Saya tahu itu turis-turis dari manapun dia, itu adalah makhluk-makhluk yang sangat patuh di negaranya. Kenapa di sana nggak patuh? Nggak mau pakai helm, nggak pakai baju, masuk ke daerah-daerah tidak menghormati adat segala macam. Dia are the ones gitu. Tapi selama ini terjadi pembiaran. Ada bule orang Rusia punya KTP Indonesia. Yang disalahin dia ngasih dia KTP dong. Bukan hanya dia. Bulenya. Iya dong. Iya. Ada dapat jangan cuma Rusia, Ukraina malah lebih banyak. Iya, dapat kakak gitu. Kok bisa gitu? Yang salah Indonesia aja udah law enforcement. Saya kemarin ke Bali udah gak tertib tuh. Bule-bule udah pakai helm. Kenapa asal kita tegas aja? Tapi ya itu gue bilang, ingat nggak gue bilang Portugal itu negara kecil ya, penduduknya kecil, 10 jutaan. Pariwisatanya berapa? 31 juta tiap tahun. Tapi kagak ada tuh bule-bule atau pendatang-pendatang yang bikin gila di kita jalan. Ke Singapura aja nggak berani nyebrang jalan, nggak berani merokok. Tapi orang yang sama di Indonesia berani. Rumput nggak berani kita injek kan? Iya. Benar. Jadi ini masalah law enforcement. Jadi kemarin ada usulan apa, Bu? Visa on arrival dicabut, mereka pergi loh. Aneh, iya benar. Mereka pergi. Bule nggak boleh kerja, tegakkan. Kalau dapat tangkep. Kemarin nggak bayangin, Bu, ada orang Ukraina menusuk petugas imigrasi sampai meninggal. Bayangkan kayak gitu tuh. Ngerian. Kejadian kayak gitu. Karena menurut saya enforcement termasuk itu. Kita mungkin mau dianggap ramah gitu ya. Iya, padahal makanya kenapa sih gitu loh. Emang kalau galak tuh jelek? Enggak lah.
Kalau gue malah kagum sama orang punya sikap, iya. Ibu tuh galak. Galak ya, oh terima kasih. Versi banyak. Karena saya adore Trump misalnya, kan dia punya sikap gitu. Trump, Putin, Yes, sangat-sangat Beckham, Soekarno. Oke. orang Indonesia Soekarno. harus jelas, orang Indonesia kekiniannya Ariel. Oke. Ini Itu He-Man semua itu. He-Man banget. List He-Man kelima Ariel itu agak mengagetkan untuk saya tuh. Gitu ya. Jangan kan loh, yang nangkep Ariel waktu itu kabar reskrim, mantan Iya, kabar reskrim, iya. itu Pak Ito ngomong sama kamu, tahu gitu gue panggil lu waktu gue tangkap. Dia suka sama bad boy. Oke. Tapi Bad dia boy is sexy. apa dia bad girl ya? Karena gue ingat Dia tuh suka rebel aja, rebel. Good girl, Rebel good- gue rebel. Gue good bukan girl. bad girl, gue rebel. Gue underline Rebel. nih. Gue bukan bad girl, gue rebel. Oh, rebel ya? Beda. Rebel girl. Jadi Beda gua- itu. gua- Ntar gue kayak Stormy lagi, ntar jadi Oh iya. Ini Stormy. Kalau bad girl kesannya jadi Stormy ya. Iya, jadi Tapi kalau Stormy. rebel beda ya. Rebel. Beda, Beda. gue berontak. Jadi good girl go to Malah heaven. Hayati, kali nyamat gitu kan. Rebel itu. Ini loh, Itu apa rebel. namanya si Prancis nih? Siapa? Aduh, gue jadi lupa gue cewek Prancis ini yang jadi pakai kuda itu. John Park. John Ya, Arc. Jean d'Arc, coba. Sampai Iya. dianggap tukang sihir. Kau udah mulai gosip katanya gue tukang sihir juga. Udah ini udah kemana-mana Oke, nih. oke. Bulan puasa kita tutup dulu sebelum kita kemana-mana. Maaf, Jadi Mas, lihat nanti. kita cuma melihat bahwa sudah mulai ada perlawanan kita tujuan terhadap dominasi Amerika yang terlalu mau mengatur negara-negara lain. Ya, semoga nanti ini makin banyak. Karena kita berharap banget negara apa dunia ini tidak boleh dikuasai oleh hanya Maksudnya makin satu banyak negara. pengikut Macron kan? Ya, betul. Makin banyak yang insaf lah. Betul yang Kepala insaf. negara yang ikut Macron, Ya. Jerman Ya. dan lain sebagainya Mumpung gitu. ini bulan Ramadan makin banyak yang insaf. Dapat hidayah. Oke, Uni Eropa semoga mendapat hidayah. Amin amin ya robbal alamin. Dan Indonesia jangan lupa bersikap. Bye bye. Yes.